Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang vektor. Karena vektor itu adalah satu-satunya bab di semester 2, maka kita ulang materi dari awal ya. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau dalam fisika, kita juga sudah pernah mengenal vektor, kemudian ada skalar. Nah, bedanya apa? Kita akan mempelajari bedanya dulu ya. Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran vektor misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, dan medan listrik. Kemudian contoh untuk besaran skalar, jarak, kelajuan, suhu, volume, panjang, dan massa. Jadi tahu ya perbedaan antara vektor dengan skalar. Kalau vektor ada arahnya, kalau skalar tidak ada. Kemudian, besaran vektor secara umum dapat digambarkan dengan menggunakan ruas garis berarah atau anak panah seperti gambar di samping. Anak panah tersebut menyatakan arah vektor, sedangkan panjang ruas garis menyatakan panjang vektor atau besaran vektor. Kemudian misalnya, ada suatu vektor AB. Titik A adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik B adalah titik ujung vektor. Maka vektor di samping dinamakan vektor AB atau vektor U. Di mana kalau menuliskan dua buah titik dengan huruf kapital, tapi dengan huruf kecil menggunakan satu huruf. Jadi vektor di samping dinamakan vektor AB atau vektor U. Kemudian berikutnya, vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar. Contoh, kalian lihat gambar di dalam sebuah garis kotak-kotak. Di situ ada dua buah titik A. Titik awalnya A, titik ujungnya adalah B, maka vektor tersebut dinamakan vektor AB. Ke kanan ada 4 satuan dan ke atas ada 3 satuan. Maka vektor AB bisa dituliskan sebagai vektor kolom dan vektor baris, yaitu vektor kolom yang tegak kalau vektor baris yang mendatar. Kemudian vektor tersebut, vektor AB, berjalan dari titik A ke kanan 4 satuan dan ke atas 3 satuan sampai dengan titik B. Kemudian berikutnya, contoh ada sebuah vektor CD. Vektor CD bergerak dari titik C ke kiri 6 satuan dan ke atas 2 satuan sampai dengan di titik D. Maka vektor CD bisa dituliskan min 6,2. Vektor kolom yang tegak, kemudian vektor baris yang mendatar. Selanjutnya, vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah balok yang bernama A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh, ada sebuah vektor DF, yaitu dari titik D ke depan 6 satuan, kemudian ke kanan 9 satuan, kemudian ke atas 4 satuan. Maka vektor DF di R3 bisa dituliskan 6, 9, 4. Kalian pahami dari D ke depan yaitu panjangnya 6 satuan, kemudian ke kanan 9 satuan, kemudian ke atas 4 satuan. Kalau belum paham silakan kalian di pause dulu videonya, nanti kemudian baru kalian lanjutkan ketika sudah paham.
Materi berikutnya tentang kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Perhatikan sebuah ruas garis yang berada di garis berkotak. Di situ ada vektor A, yaitu berarah -3, kemudian ke atasnya 2. Kemudian vektor B juga berarah yang sama dan panjang juga sama. Vektor B-nya -3,2. Kemudian kalian lihat vektor C dan vektor D, panjangnya meskipun dia sama tetapi arahnya berbeda. Maka vektor C tidak sama dengan vektor D. Sekali lagi, dua buah vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Kemudian video berikutnya adalah tentang operasi aljabar pada vektor di R2 dan di R3. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya di dalam kelas, kita akan mengulang kembali sampai dengan kalian betul-betul paham pada materi operasi aljabar pada vektor. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, yuk kita coba kerjakan soal-soal berikut. Ingat materi operasi aljabar pada vektor yang sudah dipelajari di dalam kelas ya. Nah, tugas kalian adalah silahkan tulis jawaban dari soal sesuai nomor absen kalian di dalam kertas folio bergaris. Misalkan Budi adalah absen nomor 5 di kelasnya. Artinya dia hanya mengerjakan nomor 5 saja dari soal dalam video ini. Kemudian kertas folio tersebut digunakan sebagai lembar jawab kalian selama pembelajaran online berlangsung. Nantikan video berikutnya dengan pembahasan serta soal-soal untuk kalian kerjakan di rumah. Kemudian kertas folio itu nantinya akan dikumpulkan ketika kalian sudah belajar efektif kembali di Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan tentang materi, soal atau cara menjawabnya, kalian boleh bertanya. Silahkan diketik dalam kolom komentar di bawah ini. Berikut adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Semangat anak-anak ibu!